Kita akan lihat bagaimana perkembangan paling akhir akibat atau yang muncul akibat ledakan dampaknya yang terjadi di Mako Brimob Polda Jawa Timur. Sudah ada jurnalis Kompas TV Kika Madona di lokasi kejadian dan juga ada Nyoman Deni di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Kita akan ke Kika terlebih dahulu. Kika, bisa Anda informasikan kondisi terakhir, kondisi terkini di sana seperti apa? Apakah masih ada sterilisasi di sekitar lokasi ledakan? Ya, Radi dan juga saudara, jadi kalau di depan Makobrimob Polda Jawa Timur saat ini masih dipasang garis polisi atau polis line, yang artinya lokasi tersebut masih steril dan tidak diperbolehkan satu orang pun masuk ke dalam lokasi atau TKP dari ledakan yang terjadi pada hari Senin kemarin. Namun, jalan Gresik atau di Jalan Gresik Kembangan Surabaya ini saat ini sudah dibuka karena ini merupakan akses utama dari Surabaya menuju Gresik dan juga sebaliknya. Dan untuk pembukaan dari ruas jalan ini sudah terjadi sejak kemarin siang. Sementara itu, saudara, di markas detasemen Gegana Satbrimob Polda Jawa Timur hingga saat ini masih dilakukan proses sterilisasi yang mana hal ini berlangsung sampai dengan malam hari tadi. Dari proses sterilisasi ini, dari pihak kepolisian daerah Jawa Timur juga akan menyelidiki lebih lanjut terkait dengan apa yang menjadi penyebab pasti ledakan yang terjadi di markas detasemen Gegana Satbrimob Polda Jawa Timur pada hari Senin kemarin. Namun, jika berdasarkan pernyataan dari Kapolda Jawa Timur kemarin, pada hari Senin kemarin, ada dua ledakan yang terjadi dalam insiden ini. Ledakan pertama terjadi pada pukul 9.30, di mana pada saat itu ada kurang lebih 15 orang dari tim Gegana yang kemudian melakukan atau mengadakan latihan olah TKP pasca ledakan. Dan ini jaraknya sekitar 10 meter dari gudang. Lalu kemudian pada pukul 10:05 waktu Indonesia bagian Barat, ledakan pertama terjadi di gudang penyimpanan bahan peledak. Dan ledakan kedua terjadi pada pukul 13:45 waktu Indonesia bagian Barat dan sempat mengeluarkan asap. Dari total 15 aparat yang juga kemudian bersiaga di sana, 10 diantaranya dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut dikarenakan adanya luka akibat ledakan yang terjadi di markas detasemen Gegana Satbrimob Polda Jawa Timur. Saat ini dari Kepolisian Daerah Jawa Timur sudah membentuk tim khusus untuk menyelidiki penyebab pasti apa yang menjadi terjadinya ledakan yang terjadi di lokasi tersebut. Sementara itu, saudara, untuk hingga saat ini untuk wilayah-wilayah atau lokasi-lokasi yang juga kemudian terdampak dari ledakan yang terjadi pada hari Senin kemarin, ini ada sampai sejauh ini masih ada 3 lokasi yang sudah diinventarisir kerusakannya. Di antaranya adalah bangunan markas Gegana, lalu juga kemudian kantor Kecamatan Kerembangan, dan juga kantor Kodim 0830 yang saat ini juga masih sebagian dari kantor tersebut meskipun mengalami kerusakan, namun saat ini sudah difungsikan seperti biasa atau sudah menerima pelayanan masyarakat seperti misalnya di kantor Kecamatan Kerembangan yang sebelumnya juga sempat terdapat bagian kaca dari gedung tersebut mengalami kerusakan akibat ledakan yang terjadi pada hari Senin kemarin. Demikian, Radi. Ya, Kika, di lokasi ledakan ini kan sebenarnya tempat penyimpanan bahan-bahan yang barang-barang yang mengandung bahan peledak begitu ya, kira-kira. Ini juga merupakan barang sitaan. Nah, kalau ke depannya kira-kira pengawasannya dari pihak Polda Jawa Timur akan seperti apa agar hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari? Ya, Radi dan juga saudara, kemarin juga sempat disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur yang mengakui bahwa gedung untuk penyimpanan bahan peledak ini memang tidak bisa digunakan atau tidak bisa maksimal karena memang dari gudang tersebut tidak cukup memadai untuk menyimpan temuan mortir sebelum kemudian didisposal atau dimusnahkan. Hal ini juga kemudian masih dikomunikasikan lebih lanjut terkait dengan bagaimana nantinya untuk ke depan supaya barang-barang sitaan seperti misalnya mortir dan lain sebagainya yang juga berpotensi mengalami ledakan ini juga tidak terjadi seperti yang terjadi pada insiden hari Senin kemarin. Hingga saat ini tim khusus masih bekerja dan juga untuk bagaimana nanti kelanjutannya supaya kemudian insiden ini tidak terulang. Ini juga pihak kepolisian daerah Jawa Timur masih terus berkomunikasi dan juga berkoordinasi terkait dengan lokasi atau storage atau gudang untuk penyimpanan alat-alat peledak yang juga kemudian akan dimusnahkan atau didisposal dan juga harapannya agar tidak terjadi insiden yang sama di kemudian hari. Demikian, Radi. Artinya akan dicarikan kembali begitu ya tempat yang layak yang tentunya jauh jaraknya dari permukiman warga dan juga tempat aktivitas masyarakat sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika memang ada sesuatu yang
serupa terjadi di kemudian hari. Baik, kita dari Kika menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Polda Jawa Timur. Bayangkara Polda Jawa Timur ada jurnalis Kompas TV Nyoman Deni. Nyoman, kondisi para korban di sana bagaimana dan proses pengobatannya seperti apa? Sekitar 10 anggota Brimob Polda Jawa Timur masih dilakukan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Samsuri Pertoyoso Surabaya. Dan ke-10 anggota Brimob Polda Jawa Timur ini menderita luka ringan akibat terkena serpihan kaca yang hancur saat ledakan terjadi pada hari kemarin. Dan rencananya tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara masih melakukan observasi hingga kondisinya betul-betul baik dan bisa segera untuk kembali ke rumah. Dan memang pihak kepolisian Polda Jawa Timur masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus ledakan di markas Gegana Brimob Polda Jawa Timur pada hari kemarin, dan Polda Jawa Timur membentuk tim khusus yang bekerja sama dengan tim laboratorium forensik dan juga satuan Brimob untuk menyelidiki guna mengungkap penyebab dari ledakan tersebut tadi. Ya, pasiennya berarti semuanya masih dirawat di sana begitu ya, Nyoman? Ya, betul sekali. Sekitar 10 anggota ini memang menurut Kapolda Jawa Timur pada konferensi pers hari kemarin menyatakan bahwa ke-10 anggota yang menderita luka ringan akibat ledakan ini dilakukan perawatan selama 1 hari untuk dilakukan observasi guna menyembuhkan luka-luka atau melihat seberapa luka yang dialami para anggota Brimob yang terkena ledakan hari kemarin, seperti itu tadi. Baik, terima kasih laporan langsung Anda Nyoman Deni dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, dan sebelumnya ada Kika Madona dari Mako Brimob Polda Jawa Timur melaporkan. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.